Happy Sunday Voltagers. Gak kerasa ya udah hari Minggu aja. Padahal kayaknya barusan kemarin kita ikutan ibadah online Kak. Bener banget. Atau mungkin karena kita seringan di rumah ya Kak, sampai kita lupa hari. Bisa jadi tuh Kak. Tapi yang jangan sampai lupa hari adalah hari untuk ikut ibadah online service. So tunggu apa lagi Voltagers? Let's stand up and praise Jesus. Nah sebelum itu kita berdoa dulu. Nah Voltagers mau siapa nih yang berdoa? Menurut mata iman kakak ya, sepertinya kakak yang berdoa saja. Oh bisa gitu ya Kak? Bisa dong. Oke, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, sukacita dari tempat ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir, sukacita-Mu hadir melawat setiap kami. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, berdampak sesuatu buat hidup kami dan kami mau jadi berkat buat orang lain. Thank you Tuhan Yesus, yang siap mengikuti ibadah hari ini sama-sama katakan, amin. Oke, let's count together. In 3, 2, 1. Let's praise Jesus. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Akan bersama-sama kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama ikutin kita ya. Come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sebab kita semua sudah dibebaskan. Amin. Come on, katakan bersama-sama. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Come on. Hey. Katakan ku dibebaskan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka.
Voltagers, hati kita itu kayak kedua clay ini. Ada hati yang keras, ada hati yang lembut. Coba kita lihat ya. Kalau kita punya hati yang keras, kita mau apa-apakan, udah patah, gak bisa diapa-apain lagi. That's it. Tapi kalau kita punya hati yang lembut, mau dibentuk, mau kena kritikan, mau dimarahin, mau ditegur, bisa jadi bentuk apapun yang lebih bagus. Oh, ternyata kamu masih kurang bagus, kamu harus kayak gini, dapat masukan lagi. Bisa jadi apapun, sesuai yang dibutuhkan, sesuai target yang ingin dicapai. Artinya apa? Kalau hati kita dari awal tuh udah keras, kita nggak mau terima kritik orang lain, kita udah tertutup. Hati kita langsung broken ketika dengar ada orang ngomong negatif sedikit tentang kita. Dan kita nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau kita mau punya hati yang lembut, mau punya hati yang mudah dibentuk, kita bisa jadi apapun yang lebih baik dan yang pastinya sesuai dengan tujuan apa kita diciptakan oleh Tuhan. So Voltagers, ayo sama-sama kita mau belajar punya hati yang mau dibentuk. Dear Holy Spirit, you are loved. You are welcomed in this place. And we're longing for you each and every day. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, what your friends I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Lead and bridle in my flesh gently. Lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, as your friends I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently,
Jesus. Can I hear your voice? Let's sing together, okay? My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Let's hug him tight. My best friend, you are to us, Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, my best friend. Lift up your voice and sing. My best friend, you are to us, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy We love you, Holy Spirit. You are everything to us, and we need you every day. Now we want to hear your voice to the words of God. Let us be quiet and know what you want to talk to us. Thank you, Jesus. In the name of you, we pray. Amen. Jadi, dulu kakak pernah dimarahin sama orang tuanya kakak karena melakukan sebuah kesalahan. Ya, sebenarnya bukan kesalahan besar sih, dan gak sebenarnya juga salahnya kakak. Karena itu, waktu itu ada perasaan gak enak, kakak pengen marah karena kakak punya pembelaan, kakak juga punya pendapat yang bisa kakak perjuangkan. Tapi untungnya waktu itu kakak memilih untuk gak mengikuti perasaan kakak, tapi memilih untuk taat sama apa yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan ingatkan di satu ayat. Kakak bacain ya, di Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Coba deh bayangin, kalau misalnya waktu itu kakak memilih untuk marah, pasti banyak kesalahan besar yang malah kakak akan kakak sesali. Pasti kakak kehilangan damai sejahtera, hubungan kakak sama orang tua kakak juga jadi renggang, dan mungkin juga suasana di rumah jadi gak enak kan. Tapi untungnya waktu itu kakak memilih untuk diam dan gak membantah. Dan ternyata juga waktu kakak memilih untuk diam, itu jauh lebih baik. Tapi gak hanya diam loh, kakak juga memilih untuk tidak meninggalkan tempat. Apa sih kak maksudnya gak meninggalkan tempat? Gak meninggalkan tempat itu artinya kita mau duduk dan mendengarkan. Kayak ada lagi nih pasal, kita buka sama-sama ya. Di Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dan ternyata
Waktu kakak memilih untuk mendengarkan, nasihat orang tuanya kakak tuh baik buat kakak. Dan berguna juga loh buat kakak untuk di masa depan. Dan kakak percaya sih kalau kakak memilih untuk gak mengikuti perasaan kakak, Tuhan mau bawa kakak untuk level up ke kedewasaan yang berikutnya. Kakak percaya Roh Kudus yang sama juga bisa tolong kalian. Dan gak cuma sekedar itu, kakak memilih untuk gak cuma sekedar mendengarkan, kakak juga memilih untuk mengakui kesalahan. Kakak minta maaf sama orang tuanya kakak. Say sorry, ya gimana pun tetap ada salahnya kakak kan. Jadi kakak percaya kalau misalnya kalian memilih untuk mendengarkan dan memilih untuk mengakui kesalahan, Roh Kudus pasti tolong kalian. Roh Kudus yang buat kakak jadi bisa melakukan itu juga pasti tolong kalian. Kalau selama kalian tuh punya hati yang rela untuk dibentuk dan rela untuk diajar sama Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan seorang itu hatinya berubah, ada 3 hal yang Tuhan selalu lakukan. Pertama, berbicara lewat firman-Nya. Ketika kita mendengarkan orang berkhotbah, ketika kita saat teduh, ketika membaca ayatnya, terus tiba-tiba dalam hati ini kok ngerasa, iya ya, seharusnya nggak seperti ini. Itu Tuhan berbicara yang pertama itu lewat firman-Nya. Yang kedua, lewat teguran orang. Kayak Kak Sela tadi, mamanya ngomong atau orang tuanya ngomong sesuatu supaya Kak Sela bisa berubah. Yang ketiga, itu kejadian sesuatu. Jangan sampai yang ketiga ini kita alami. Kalau masih ada orang di sekitar kita yang mau negur kita, memberi tahu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yuk dengarkan. Kalau ada 1-1 kejadian, berarti Tuhan itu masih sayang sama kita. Dan yang paling penting, kalau kita pingin yang namanya punya hati yang mau diajar, teachable heart, ada 1 hal yang perlu kita lakukan, yaitu hati yang mau berubah. Hati yang mau berubah ini adalah keputusan setiap kita. Keputusan untuk meninggalkan yang lama dan mau mulai sesuatu yang baru. Beruntung ya, kita punya 1 pribadi yang selalu nemenin kita tiap hari. Namanya Roh Kudus. Dialah penolong kita untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak, mana yang iya. Roh Kudus yang membantu kita. Jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah 1 hal ini. Memutuskan untuk mau berubah. Kalau hati kita mau berubah, tujuannya itu 1 hal sebenarnya. Untuk menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ketika kita dapat teguran dari guru, bahkan dari teman kita, kalau itu benar, kita mau mendengarkan. Kita mau mengaku, dan yang terakhir, keputusan hati kita, oke, aku gak akan melakukannya lagi. Menyenangkan hati Tuhan itu merubah hidup kita. Dan Roh Kudus pasti bantu kita. Sekali lagi, Roh Kudus pasti bantu kita untuk hati ini berubah. Asal kita mau melakukan 1 hal ini, memutuskan untuk mau berubah. Kita baca 1 ayat yang tadi ya. Di Amsal 19 ayat 20. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mungkin ketika kita baca firman, ketika orang ngomong, atau sesuatu kejadian terjadi di hidup kita yang buat kita itu ngerasa harus belajar sesuatu, kita belum mengerti sekarang. Tapi percayalah, someday kita akan tahu. Dan setiap ketaatan kita itu akan berbuah nanti. Pasti berbuah. Apa yang kita taati hari ini, someday itu akan berguna buat hidup kita. Jadi putuskan hari ini untuk punya hati yang mau diajar. Teachable heart, itu mulai dari sekarang. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Yuk kita nyanyikan 1 lagu ini ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Pilihlah jadi anak Tuhan, jadi voltagers itu yang mau berubah sekarang. Walaupun kiri kanan gak ada yang percaya, teman-teman atau bahkan orang tua, tapi ada satu pribadi, Tuhan Yesus, yang selalu percaya kalau anaknya itu mau berubah. Dan ada satu pribadi juga, Allah Roh Kudus, yang akan selalu menuntun kita, bantu kita tiap harinya untuk berubah supaya serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi miliki satu hati ini, kita mau berubah karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini satu komitmen yang mau punya komitmen, Tuhan ini aku mau berubah. Mungkin yang jadi dari yang marah, gak suka marah, yang gampang sedih, yang gampang galau, gak jadi gampang galau, tapi punya hati yang kuat. Roh Kudus akan bantu. Yang mau taruh kedua tanganmu di dada. Nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shikarabaya rama 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 rama. Oh Tuhan, ini kami, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kalau bahkan kamu sendiri pun gak percaya, Kak aku orangnya kayak gini, aku gak bisa berubah. Allah Roh Kudus itu percaya sama kamu. Tuhan itu percaya setiap orang bisa berubah. Ambil keputusan sekarang. Taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan mau melihat hati setiap anak-anak ini yang mau berubah, Tuhan, mau menyenangkanmu sejak kecil, Tuhan Yesus. Esra percaya kalau dari kecil, dari muda, Tuhan, hati setiap anak ini diberikan kepada Engkau. Itu akan mengubahkan sebuah bangsa, Tuhan. Akan mengubahkan sebuah kota, bahkan akan mengubahkan keluarga juga, Tuhan Yesus. Urapi setiap hati, Tuhan Yesus, setiap anak-anak, setiap voltager yang ada, Tuhan Yesus. Teachable heart. Dari sekarang sampai mereka nanti tua, Tuhan. Hati mereka akan lembut, mau diajar, mau mengasihi-Mu, dan mau menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati hati setiap anak-anak, Tuhan Yesus. Di hari-hari ke depan, Tuhan Yesus, ketika mereka sekolah, ketika mereka tempat les, ketika mereka di dalam keluarganya, mereka akan bawa perubahan, Tuhan Yesus. Banyak orang akan melihat ada hati yang mau diubahkan. Tuhan mengubahkan sekelilingnya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you atas firman-Mu hari ini, atas kebenaran-Mu hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, ketika kami mendengarkan seseorang, mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dan mau taat, ketaatan kami akan berguna sampai nanti, Tuhan Yesus. Thank you, Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak, Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang mendengar, Tuhan Yesus. Berikan mereka damai sejahtera. Berikan mereka sukacita, bukan karena sekeliling mereka, tapi karena ada Engkau di dalamnya, Tuhan Yesus. Di dalam hidup setiap anak-anak. Berikan mereka, Tuhan, satu berkat yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa ditukar. Yaitu hubungan mereka dengan Allah Roh Kudus. Tuhan, serah percaya, kasih karunia-Mu itu akan melekat pada setiap anak-anak dan setiap orang yang mendengarkan ini, Tuhan Yesus. Thank you, Tuhan Yesus. Engkau yang baik, Engkau gembala yang baik, Tuhan. Ini kami, pakai kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya
dan berdoa. Haleluya. Amin. Kak, ibadah hari itu keren banget ya Kak, bisa pas gitu. Aku belajar buat punya hati yang mau dibentuk dengan cara mau mendengarkan, mau mengakui kesalahan, dan mau berubah. Iya sih Kak, sangat sesuai banget sama hidup kita gitu loh ya. Kayak kehidupan sehari kita juga pas banget Kak. Iya, ngomong-ngomong tentang kehidupan sehari-hari ya, kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Kemarin kakak habis beresin meja belajar kakak loh. Meja belajar? Loh, kok sama Kak? Pasti beda dong, kakak juga kasih lampu biar lebih keren. Loh, sama Kak, bisa sama gitu ya? Iya kok bisa sama ya Kak ya? Yaudah deh Volunteers, sebelum tutup kita mau ngasih sebuah pantun untuk kalian. Langsung Kak? Jalan-jalan ke pasar beli rambutan. Bayar cuma 7 dapat 8. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa ikut ibadah minggu depan. See you and God bless you.